Timnas Indonesia U17 siaga, media asing bilang ada yang janggal dari permain Korut. Timnas Indonesia U17 gendong AFF, Presiden AFF langsung ngomong begini. Tersingkir dari Piala Asia U17, Vietnam didesak belajar dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 catat sejarah dan ke Piala Dunia U17 2025 The Professor gila. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi lawan tangguh di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korut. Ya, pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korut rencananya akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 14 April 2025. Jelang melawan Korut, Timnas Indonesia U17 wajib ekstra waspada dengan kekuatan fisik anak asuh Oh Tae-song itu. Bahkan, salah satu media Korsel, Nate.com, menuliskan kemampuan fisik pemain Korut U17 bukan seperti pemain seusianya. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun. Ulas media Korsel tersebut. Korut memang tim sepak bola yang mengandalkan fisik. Di tim kelompok umur seperti tim sepak bola wanita U20 dan U17, Korut memiliki catatan yang sangat bagus. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit. Kekuatan fisik memang menjadi andalan pemain Korut di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Soal kekuatan fisik pemain Korut diamini oleh salah satu pemain senior Korut yaitu Kwang Song. Menurut ex-pemain Juventus U23 itu, pemain Korut siap berlari tanpa henti sepanjang pertandingan untuk menekan lawan. Kami akan berlari hingga menit akhir jika itu yang diperlukan untuk kami bisa meraih kemenangan. Ucapnya seperti dilansir dari laman resmi AFC. Dan menariknya, tim nasional Korut sebenarnya dalam 3 tahun terakhir tidak mempunyai jam terbang. Hal ini lantaran mereka absen di kompetisi internasional. Dan menurut ulasan sejumlah media di Korsel, Korut meski tidak berkompetisi internasional selama 3 tahun terakhir masih berstatus tim yang kuat. Korut lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status runner-up grup D. Korut di pertandingan terakhir melawan Oman hampir meraih kemenangan. Mereka sudah unggul 2-1 hingga masa injury time. Korea Utara bukanlah lawan mudah karena merupakan tim tersukses di ajang yang mempertemukan pemain muda ini. Dan Indonesia menggenggam tiket Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 20 November mendatang. Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 merupakan satu-satunya negara wakil AFF Asia Tenggara ditambah Australia yang lolos ke babak perempat final sekaligus Piala Dunia U17 2025. Soalnya, 3 negara wakil AFF lainnya telah tumbang yaitu Thailand, Vietnam, dan juga Australia. Presiden AFF Kiev Samet mengaku ikut bangga karena masih ada wakil ASEAN yang akan tampil di ajang paling bergengsi yaitu Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November 2025. Kiev Samet juga memuji perkembangan pesat Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang paling berprestasi di kancah Asia maupun dunia di semua sepak bola kelompok umur, kata Kiev. Dan terbaru mereka berhasil lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN. Semoga Timnas Muda Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik di ajang Piala Dunia U17 ini. Berita selanjutnya nih Sobat Kamus Bola, Vietnam U17 harus angkat koper dari Piala Asia U17 2025. Ya, Vietnam tersingkir secara menyakitkan. Vietnam pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2025 harus menerima pil pahit dengan meraih hasil imbang melawan Uni Emirat Arab. Vietnam U17 juga sempat unggul 1-0 lewat gol Hoang Trong Duy Cang pada menit ke-23. Kemenangan di depan mata sirna setelah pada menit ke-89 pemain Uni Emirat Arab Faisal mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang 1-1 membuat Vietnam di klasemen akhir grup B berada di urutan yang paling buncit di bawah Jepang, Uni Emirat Arab, dan juga Australia. Kegagalan Vietnam U17 melangkah ke fase knockout Piala Asia U17 2025 dan gagal ke Piala Dunia U17 2025 menimbulkan kekhawatiran publik sepak bola Vietnam. Di mana sepak bola Vietnam diminta belajar ke Indonesia, salah satu media Vietnam, Lao Dong,
menuliskan bahwa sepak bola Vietnam harus belajar dari timnas Indonesia. Sepak bola Vietnam dapat belajar banyak dari timnas Indonesia dalam ambisi mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Dan masih dari sumber yang sama, kebijakan PSSI-nya Vietnam, VFF, mulai diragukan. VFF dianggap tak merealisasikan ambisi mereka di masa lalu untuk membangun tim nasional. VFF menggelar turnamen nasional untuk anak usia 15 hingga 17 tahun, tetapi berhenti selama 2 tahun terakhir. Pada dasarnya, tim muda Vietnam memainkan sekitar 16 hingga 18 pertandingan paling banyak. Media Vietnam itu kemudian membandingkan dengan perkembangan tim kelompok umur Indonesia. Menurut mereka, pemain muda Indonesia bisa bermain lebih banyak di sejumlah kompetisi. Ya, pemain muda Indonesia bisa mengikuti liga turnamen yakni Liga 1, Piala Suratin dan juga Elite Pro Academy. Pemain mereka bisa memainkan 30 hingga 35 pertandingan di berbagai level. Ini perbedaan yang sangat besar dalam hal kesempatan bermain antara dua negara ini. Selain itu, pujian pun diberikan media Vietnam itu kepada sosok pelatih Shin Tae-yong. Menurut mereka, ex-pelatih timnas Indonesia itu punya andil besar untuk pengembangan tim muda Garuda. Timnas Indonesia U17 memiliki sinkronisasi taktik dengan level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong melatih tim kelompok umur dalam waktu bersamaan. Bahkan pelatih Nova Arianto juga mantan asisten Shin Tae-yong. Generasi pemain Indonesia saat ini tampil lebih berani dan dewasa dibandingkan dengan banyak tim dari Asia Tenggara lainnya. Ya Sobat Kamus Bola, kita beralih pada informasi selanjutnya, di mana penggawa timnas Indonesia Tom Hai kagum dengan penampilan para juniornya di ajang Piala Asia U17 2025. Tinta emas yang digoreskan oleh Nova dan anak asuhnya ini juga menarik perhatian dari penggawa timnas senior Indonesia di level senior yakni Tom Hai. Dalam kanal YouTube The Highway, Tom sangat kagum dengan perjuangan Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan. Bahkan ia mengatakan hasil ini berada di luar akal sehat. Ya, hasil yang gila dan mereka tentu saja lolos ke Piala Dunia U17, kata Tom dikutip dari superbowl.id. Lebih lanjut, pemain berusia 30 tahun itu senang dengan penampilan skuad Garuda Asia. Dan wajar saja sebab Indonesia begitu dikdaya di hadapan lawan-lawannya. Dan hanya ada satu tim yakni timnas U17 Uzbekistan yang bisa menyamai catatan tim muda merah putih. Sang Serigala Putih juga meraih poin sempurna dan menjadi pemuncak klasemen akhir grup A. Jadi ya sungguh menyenangkan melihat penampilan mereka. Hasil yang sangat membanggakan dan begitu indah. Demikian pungkasnya. Faktor kecil bisa berpengaruh besar. Ya, timnas Indonesia U17 mempunyai masa istirahat lebih lama dibanding Korea Utara sebelum duel perempat final Piala Asia U17 2025. Indonesia mendapatkan keuntungan kecil yang bisa berpengaruh besar dalam perjalanan di Arab Saudi. Istirahat ekstra 1 hari ini amat penting bagi Indonesia yang menghabiskan energi besar hingga detik akhir pertandingan. 5 dari 7 gol di fase grup atau sekitar 71% gol Indonesia dilesakkan selepas menit 85. Hal itu mengindikasikan Nova Arianto tetap memerintahkan anak asuhnya untuk bermain tempo tinggi hingga penghabisan. Namun sebaliknya, Korea Utara baru mengakhiri agenda grup D pada Jumat malam hanya 3 hari sebelum duel perempat final. Karut juga menunjukkan gejala oleng saat menit akhir, terlihat pada laga terakhir kontra Oman malam tadi. Oman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-98 melalui Al-Walid Salam yang membuat skor menjadi 2-2. Pelatih Karut Oh Tae-song mengkhawatirkan performa lini belakang anak asuhnya jelang menghadapi Indonesia. Kami kebobolan 2 gol hari ini, walaupun menekankan fokus pada pertahanan. Kami harus memperbaiki area tersebut pada laga selanjutnya versus Indonesia. Untuk Piala Dunia U17, kami akan menganalisis titik kelebihan dan kelemahan dari turnamen ini. Demikian dikatakan Tae-song di laman resmi AFC. Adapun Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk tetap rendah hati dan tidak jumawa walau menjalani turnamen dengan impresif. Satu kesalahan kecil di fase gugur bisa berakibat fatal, terutama menghadapi tim yang terbukti jauh lebih baik. Nova Arianto menegaskan, sama seperti sejak awal ketika kami pertama kali tiba di sini, kami akan fokus untuk memainkan pertandingan demi pertandingan. Kami tidak ingin melihat fakta bahwa kami telah lolos ke Piala Dunia atau menjadi juara grup, itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan. Melihat profil seluruh peserta 8 besar Piala Asia U17, rasanya Karut dianggap sebagai salah satu yang terlemah. Bisakah Zahabi Goli dan kawan-kawan bablas melaju hingga semifinal dan juga final? Ya, kita nantikan untuk selanjutnya.